nabiyyin, akhlak habib-habiban, yaitu bekerja keras dengan segala macam ilmu agama dan bekerja keras menuntut ilmu agama dan mengakali atas memutolaahi segala kitab-kitab agama dan bersungguh-sungguh pada menghasilkan kitab-kitab agama itu dan menghafal akan syarah dan matanannya kitab itu. Artinya rata-rata habib-habiban itu alim segala ilmu syariat, baik syariat yang di dalam tauhid dan tasawuf maupun syariat yang di luar, yaitu fikih. Ini rata-rata habib-habiban itu alim. Ada orang ke Hadramaut lalu hendak menukar madu. Sekali nang duduk berjual madu itu kurangnya suka berjualan madu. Sekali nang berjual madu itu guru besar. Jadi ujar nang orang Martapura ini bingung, ulama besar berjualan madu. Memang setiap orang bekerja apapun di dunia ini diwajibkan sebelum bekerja pekerjaan itu alim. Itu wajib, mutlak alim itu. Apalagi dunia ini darul amal, rumah bekerja. Tiap bekerja supaya sah kerjanya itu harus dan wajib ilmunya itu ada. Jadi janganlah bingung orang Martapura ke Hadramaut tak dapat ulama besar berjualan madu, jangan bingung. Karena memang kalau orang berjualan madu ke apa dijualnya mesti alim sudah. Rupa-rupanya pahaman jangan orang Martapura ini kalau orang alim itu pada berjualan lagi. Nongkrong di atas ketilaman aja, bukan begitu. Daripada orang alim itu menutupi ilmunya supaya jangan selalu orang mengenal kemuliaannya dengan bermacam-macam cara, sampai kepada cara yang paling darurat, kira-kira guru-guru itu mengerti. Yang paling darurat itu yang dipakai untuk humor dan untuk sikir, untuk menyembunyikan diri dan menutupi kemuliaannya. Jangan sampai ada yang mencium bau. Tapi semuanya itu, baik humor dan zuhur, itu dua-dua itu diserahkan kepada syekh murabbi mursyidnya. Terserah guru yang bertanggung jawab dunia akhirat. Guru itu sebagaimana sudah diserahkan, dinyatakan semalam, ada di sisi guru pulang di atasnya. Guru yang di atasnya ada pulang di atasnya guru. Sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya siapa guru engkau? Syarwan Abdan. Syarwan Abdan siapa gurunya? Syed Amin. Syed Amin siapa gurunya? Umar Hamdan. Umar Hamdan siapa gurunya? Syed Muhammad Hussein. Syed Muhammad Hussein siapa gurunya? Amir Kabir.
Ambil kabel siapa gurunya? Si A. Si A itu siapa gurunya? Si B. Sampai ke Rasulullah SAW. Lianna al-ilma mu'tabar wa mu'tasal fanadu bi sayyidil bashar. Karena ilmu yang awal dipegang adalah yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada lagi nang kahabar maut bangsa Habib juga Banjarmasin hendak mendapati pulau warganya. Sampai di sana dipadakan ulang kemungkinan pulau warga Ikam itu ada di kebun. Lalu ia berangkat sampai ke kebun. Sekali di kebun itu nang tukang hara di kebun ajarnya ada. Nang ampumnya yaitu pulau warga nang di Banjarkali ada di kebun. Jadi ujar nang tukang kebun, aku ini cuma tukang kebun sini saja, tukang hara buahkan kebun aja. Silakan duduk di langkau sini, duduk di langkau orang Banjar. Habib Banjar duduk di langkau. Kemudian pertama-tama disuruh oleh nang jaga langkau tadi, yang jaga kebun tadi, kitab nang bertulis tangan nang gundul kada sing barisan. Itu yang pertama sesurungannya, sesajiannya disuruh membaca. Lalu kuling kepala kada bisa. Artinya maaf aja. Maaf, untung ada maafnya. Ada bahasa Arab juga. Ya kayaknya umpamanya, saya tidak bisa engkong. Ada bahasa Arab. Maaf, saya tidak bisa. Sudah, orang tidak bisa membaca. Padahal itu kan satu kesusahan. Nang semestinya ilmu itu seorang ampunnya, kenapa jadi tidak bisa? Membaca kitab kan satu kesusahan. Jadi rata-rata semuanya itu alim. Mulai menulis bisa, membaca fasih, nahu sorot menguasai, balaghah, usul fikih, usul mantiq, usul tafsir, tafsirnya, fikihnya, mantiqnya, badi'nya, bayannya, faraidnya, semuanya itu nang mana kita belum ada dari dihafal matanya, syarahnya. Ya ke Quran hafal, tafsirnya hafal. Karena disuruh masyhur keluar menghadap masyarakat. Ada yang disuruh gurunya mastur, jangan bermasyarakat, sembunyikan dirinya. Terserah gurunya nang tadi nang matur. Dan gawiannya ada sama karena ada yang disuruh bercari, gurunya nang menyuruh. Anak disuruh makan seadanya aja, artinya susah. Itu semua gurunya, bukan inya yang memilih jalan sendiri. Diserahkan kepada Syekh Murabbi Mursyidnya. Habib Ali bin Maulid itu gurunya Habib Abu Bakar Al-Abbas. Terus Habib Abu Bakar, Habib Ali seperti Maya, Habib Abu Bakar Al-Abbas seperti paman dia. Wa kun kal mayyit biadil basil. Jadilah kamu seperti mayat, terserah bagi si paman dia. Jadi habaib itu bagaimana caranya? Umpama ada yang masyhur, itu gurunya yang menyuruh itu. Ada yang bersembunyi dalam kamar khalwat, memang gurunya menyuruh itu. Nah, karena kita udah tahu gurunya menyuruh nikah ini, kita itu kan nama istirahat lagi. Orang yang bersembunyi, memang gurunya nyuruh saya. Orang yang keluar, gurunya nyuruh saya. Jadi kita kada bingung lagi udah. Karena udah tahu cara-caranya ini. Tapi kita kalau kada tahu caranya, gurunya menyuruh bersembunyi, ya kan? Masyarakat menyuruh keluar, kita kada tahu. Macam-macam kenapa aja bersembunyi. Ujar yang kada tahu. Nah, oleh sebab itu wajib menuntut ilmu, mengetahui cara-cara Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena jalan habaib ini jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun jalan nang ahli bid'ah nang 72 itu sudah jelas tandanya. Pertama yu'aduna al-ulama, dua wa yabghuduna al-fuqaha. Itu golongan-golongan yang memusuhi ulama itu golongan bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah pasti menghormatkan ulama. Nah, tandanya menghormat itu mengikuti lawan ulama. Bagaimana hendak ikut ulama? Amun pada tahu macam apa cara ulama. Lalu nang kita baca ini membicarakan cara-cara Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu. Kemudian kita jangan keluar dari cara-cara ini tadi. Dan cara-cara ini janganlah kita bingung. Karena ini memang beginilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Ahlussunnah wal Jamaah yang mengutamakan fakir. Serba kurang hidupnya. Ada yang mengutamakan serba mewah. Ada yang mengutamakan habis-habisan, mengeluarkan duit, napakah. Ada yang menyimpan. Karena dalam Quran itu ada hada aqauna, ini adalah berian daripada kami, ujar jelas. Famnun, ikam bariakan habis, au amsis, atau ikam simpan. Di ghairi hisab, yang disimpan ini banyak. Jadi kalau gurunya menyuruh simpan, ya simpan. Gurunya suruh habiskan bagi, ya habiskan. Kadang-kadang menghabiskan itu sekejap habis. Sakepeng buntus kedua lagi. Karena memang perintah, maka itu bertengah malaman pulang perintahnya berapa juta. Ada yang masyhur disuruh. Jadi ringkasnya kada kehendak inya. Masyhur kada kehendak inya, masyhur kada kehendak inya. Limbah itu pulang seperti raja-raja bukan kehendak inya. Seperti orang paling miskin bukan kehendak. Semua ini adalah seperti mayat. Syekh murabbi mursyidnya, nang silsilahnya itu dari guru ini dari guru ini sampai ke Rasulullah. Nang bertanggung jawab itu tadi kroninya dunia akhirat itu tadi. Nah ini yang menyuruhinya. Nah ini yang menyuruhinya. Nah jadi kita kalau sudah tahu jalan Ahlussunnah itu pertama bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Nah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama sudah kita ini. Ini ada tiga ya. Ada yang menuntut ilmu, ada yang menuntut harta. Entah, termasuk aja dunia, pangkat, termasuk aja. Ada yang kada menuntutnya apa-apa. Hambatan, menuntut ilmu kada, menuntut dunia kada, urip. Menyalapar minta makanan. Menyaus minta. Mencari kada, menuntut ilmu kada. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh. Menuntut harta apa? Tuntut juga. Lalu kena penentuan apabila sudah dapat ilmu gurunya menentukan. Ujar gurunya nyawa mencari aja. Hasil pencarian biasanya dari makani orang dan sebagainya. Menurut aja saya apa ujar Syekh Murabbi Mursyid, ujar guru nyawa, kalau saya mencari nyawa mahajar aja. Nah iya mahajar udah, ujar guru nyawa mahajar stop sudah, nyawa beribadat berwirid saja sudah, inggih terus. Jadi ada yang berwirid saja, ada yang mahajar, ada yang mencari. Itu.
Itu semuanya kali bukan kehendak sendiri, bukan pameran. Ada yang bertanggung jawab di atasnya. Kan kalau parasa itu bertanggung jawab corona, ada penanggung jawab kurang lain ada. Allah. Dan pulang mengakali karena mustalahat kutubiha. Iktibak itu mudawamah namanya. Malazimi. Atas mustalahat. Jadi kademan kitab. Alim sesudah kitab kan dilapas pasangan. Artinya di rumah itu ada gawian mustalahat kita. Jadi istilah anak-anak ini kan belajar sendirian di rumah. Kadang di sekolahan aja ada, di rumah pun belajar pulang. Dan bersungguh-sungguh untuk mendapatnya ilmu tadi. Berhimat. Ujar orang bahari beban mata, nyiur. Sedikit terkalak kubur kepala namun mutalaah pulang. Serta menghafal pulang syarahnya dan menghafal pulang akan matan-matannya. Nang kaya itu ahlus sunnah wal jamaah. Kan sudah tahu kalau kita lah jalannya. Tinggal lagi periksa diri. Nang aku tuntut lahimat menapa diri seorang masing-masing periksa. Istighal bil ulum bil amwal bil jah wal riyasah atau istighal bin naum wal istirahat. Kita aja memeriksa lagi. Jangan mudah mengaku Ahlussunnah wal Jamaah karena itu ada ciri-ciri. فربما استوعب بعضهم المجلد الضخم في اليوم والليل. Coba. Kadang-kadang menghabiskan sebahagian dari mereka itu habis-habisan. Satu jilid kitab yang besar di dalam sehari semalaman memutalaahnya. Nang dua jari ini sehari semalaman membaca soromonan. Kitab membaca kitabnya. Karena jangan membaca kitab, lu menulis saja kada bisa. Menulis bahasa Arab kada bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nambah huruf nang kada berbaris-baris huruf rundul. Mengaku Ahlus Sunnah juga. Mutlak Ahlus Sunnah Jamaah itu menuntut ilmu sampai alim itu mutlak. Di mana hendak jadi ahli sunnah, lamun pada alim pintangan sunnah. Sunnah itu kumpulan kata-kata daripada tiga, yaitu tasawuf, tauhid, fikih. Fikih ini semua pekerjaan yang ada di dunia ini harus memakai aturan fikih. Berdagang aturan fikih. Bahuma dan semuanya. Fikih ini dengan tasawuf, dengan tauhid, maka diumpamakan oleh sebahagian ulama seperti satu badan. Kepala, parut, batis. Kalau orang bisi tauhid saja, maka namanya bisi kepala. Karena bapak, karena batis ini fikih. Adalah karangan Imam Ghazali. Baik artinya khulasah maupun wajiz maupun basit maupun wasit. Mun kita mendengar aja hanya mengarangnya khulasah, wajiz, basit, wasit. Mana kitabnya kada bisa. Kalau orang yang bujur-bujur itu
Dan kitab yang dikarang Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ada fikihnya, ada hadisnya. Kalau sudah alim macam apa sudah alim. Nah ini gurunya kurang nama urus. Gurunya nama urus pun. Wah, kerjaan tadi akan tempat-tempat belajar. Baik. Ya kalau agar belajar. Ya spesial ya sekolah. Jadi baulah sekolah, baulah majelis ta'lim, itu pekerjaan habaib, itu pekerjaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ini gurunya namanya nyawa ulah majelis. Bukan si murid ini yang berpikir, terus bagus saja bola majelisnya duitnya ada. Tunggu perintah dulu daripada atasan. Jangan yang orang bawahan masih mengerja dengan pikirannya, harus menghadang perintah dari orang Istanbul. Ada lagi sebahagiannya. Wa yunsi'u min ajliha as-safar. Nah, sebahagiannya pulang guru yang menyuruh. Inya itu menyiapkan akan dana balaya kasih kamari min ajli dakwah ma'ajar. Jadi ada yang mengajar beluncar-luncar bahana kesini ma'ajar berpindah ulang kemari yang jadi kayak itu yang menyuruh yang bertanggung jawab. Wa ya'muru biha kafatal badi wal abad. Dan di dalam berdakwah tadi, inya itu mendatangi biha bidakwah dengan dakwahnya kafatal badi di seluruh desa wal abad kota. Jadi di kota, di desa dimasuki berdakwah. Guru yang menyuruh. Nah, ma'al akhlaqil hasanah disertai dengan tingkah laku yang bagus. Seperti sifat tawadhu. Itu perlu dijaga. Akhlaqul hasanah seperti tawadhu. Jadi berdakwah kemana-mana itu membawa sifat tawadhu, merendah diri. Bukan berdakwah itu merasa dirinya alim, merasa dirinya dai, merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya amat. Bukan membawa kesombongan, bukan. Berpindah-pindah ke satu kamari dakwah dengan sifat yang baik, akhlak yang baik, yaitu seperti tawadhu, merendah diri. Wal af'alul mustahsinah, serta perbuatan yang nyata yang bagus. Di bawahnya perlu dicatat seperti memuji orang lain. Jadi hatinya merendah, kurang lain dipuji sambil mengajar. Kalau mengajar ini memuji diri, manakah orang lain? Udah keluar daripada pekerjaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini supaya kita tahu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah merendah diri, memuji orang lain dari diri. Wasabri tammi ala muqawlatil khas wal 'am, dan tidak mengeluh atas gangguan-gangguan ulama-ulama yang ada sesuai dengan inya pekerjaan, demikian orang-orang awam. Nya biasa itu sudah apabila sama gawian biasanya bahayirian. Lalu kalau orang yang disuruh guru mengajar ini harus sabar. Jangan ada keluh macam-macam, jangan. Entah. Coba lihat Habib Ahmad ulama masjid itu.
sampai jalan-jalan itu Bani Ahdad bertulis. Ini nang sugi-sugi maulah masjid. Nah ini dia sugi-sugi maulah masjid. Duit tak digunakan dasar masjid. Syaratan ala mafizarat min al-fadl alladhi wa fi hadithi walid. Karena mengharapkan kepada Allah pahala pada membina masjid tadi yang di dalam hadis ada keterangannya. Hatta anna ba'dahum ansa'a wa ammara masajid katsiratan. Sampai pulang membangun bukan hanya satu, beberapa masjid. Wa waqafa 'alayya ma yafi bi imaratiha, serta pulang sidin itu baulah usaha-usaha. Nang hasil dari usaha itu untuk keperluan masjid tadi. Wasayyaraha muniratan, untuk membayar yang pulang ke masjid itu. Jadi ini kesan keperluan masjidnya ini ya kayak anak akadnya kakeknya kalau rusak, kalau ada miris sebagainya. Nah ini penghasilan dari ini untuk digunakan ke sana. Nah ini jaga menggaji kaum-kaumnya. Itu tugas yang sugi-sugi nih. Kan masjid itu kan ada kaum. Nah masjid itu kan ada imam merawati. Masjid itu kan ada hafid, ada bilal, ada tukang lampu, ada tukang mikrofon. Ya. Mbak itu bayar listrik. Entah. Nah ini kan mahajatkan makan berataan, non pakai minum berataan itu pegawai-pegawainya itu tadi. Kasini menggunakan duit yang sugi-suginya Ahlussunnah wal Jamaah. Nang hasilnya habaib pekerjaan yang lain. Lalu orang jaga umpat namanya habaib itu sayyid. Arti sayyid itu pemimpin. Arti pemimpin jadi ikutan. Jadi kalau habaib menggunakan duit maka ini nang lain ikut. Sebab inya saja ikutan. Jadi nang lain berjuang bulan masjid, nang lain berjuang memperhatikan segala pegawai-pegawai masjid. Jadi nang jadi pegawai masjid itu ada juga nang dimakan-makan kali subuh, ada juga nasi-nasi apa? Nasi-nasi untung. Nasi untung ada nasi kuning atau nasi adel, nasi samil. Mesti dipikirkan pegawai-pegawai ini. Maka sasar masjidnya banyak, kurangnya nang sembahyang di situ, sasar banyak pengeluaran. Sebab apabila banyak, ada kurang pegawai di luar nang menjaga parkir, ya kan? Nang mengurus motor di sini, nang ban keempat di sini, nang ban 5 di sini. Nah, ban 5 ada nang rusak sebutin. Saya membuang jadi disimpannya gimana? Ada ban 3 bajai, beca. Ada ban 2, apa ya? Ya sepeda biasa, lawan sepeda motor itu ada nang ban 1. Apa ya? Yang sebutinnya pecah. Di karasa juga tinjak ban 1 ngaruhnya. Nah ini kan ada sini pihak. Sini motor inya ulang banyak kan. Nah ini hajat apa ini makan minum juga ini. Kadang-kadang ini bisa berokok, ini bisa bareng garam lakunya. Maka kan bungkuk ini yang perut ini orang haus. Nasi kuningnya bisa dua bungkus sekali makannya. Orang uyun ini
Nah ini semuanya mau ulah itu tadi, mau ulah masjid itu, yang tanggung jawabnya itu kan. Gunanya matinya ada pengumuman ya Allah, tolonglah di dalam 7 hari ini seminggu ini garis miring angka Kamis seminggu ini sakit untuk para hafid pre bila juga imam dipintai bukan dibalik dipintai nasihat imam untuk parkir sekian ratus rupiah untuk tahun sekian Rp100 Masya Allah pendapatan celengan malam hari raya dan siang hari raya dan malam Lailatul Qadar khusus gasan kaum aja nang lain basabar harap maklum ada apa itu kan jangan diumumkan itu, jangan ditulis saja, tulis anak di tanah di papan tulis kupi. Jangan dibacakan tuh orang ada yang sembahyang sunat, orang baca Quran macam-macam. Ini mau makan, ya Allah. Ya Allah. Adul Rp1 untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Pengumuman ya Allah. Kejuaan mereka itu harus bertulis saja di luar. Jadi orang bisa melihat itu ada pengeluaran yang sudah baris jampal ke semua umat Nabi Muhammad ya. Jangan mereka cuma bagi pahalanya hari ini. Jadi tenang di masjid itu tenang, tidak ada masalah urusan keduniaan kepada memang masjid itu untuk apa? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Lalu yusabbihu biha bil ghudwi asar rijal. Luar biasa. Oleh sebab itu mengajarkan ada wakaf yang khusus dan keperluan masjid dan pegawai-pegawai masjid tadi. Allah. Lampu-lampunya itu nafian berapa sebulan bayarannya. Lampunya itu bisa mati pulang. Jadi kan ada gampangan kalau sudah ditugaskan maka itu berduit. Gunakan ke situ. Kalau sudah jemaah itu. Kadang-kadang negara kita ini aja. Kurangnya banyak yang datang. Banyak cukup orang duit. Tapi alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah berataan. Jadi yang berduit itu dasar. Ini ada yang teman-teman macam apa aja sudah ternyatakan kesan sahur semen duit di mapa sedangkan haul masing-masing anjur masing-masing kalau jadi duit yang disimpan jaga sahur semen itu mungkin gunakan senang sabu mahal aja bahawa banyak boleh aja para kan tapihnya bajunya jadi seragam waktu bahawa di rumah ya kan nang kalah sedikit, labihan juga lagi jam tangan, lautas. Anak menghabiskan sudah ternyata kantang. 500 juta, kada gampang 500 juta. Jadi jaga besar rumahan rumah, bahawanya di rumah aja. Masing-masing aja lah ini pengumuman yang kedua ulangan. Harus teman masing-masing saja. Kenapa aja jangan tanya? Masing-masing dari cobain pulang masing-masing. Jangan umpat di motor dong. Masing-masing jaga-jaga motor aja. Jangan duduk di motor dong aja. Nah, wa kadzil minhum man aksaru waqtihi aksaru waqtihi wa huwa fil masjid mu'takif. Jadi wa kadzil minhum itu mubtada. Man aksaru waqtihi wa huwa fil masjid mubtada ulang. Mu'takifun khabarnya mubtada tsani. Jumlah mubtada awal
Al-Madrasah namanya jadi fadl kedawah. Dan bermula kebanyakan daripada mereka bermula kebanyakan waktunya di dalam masjid i'tikaf. Itu ada ya kaum ini. Jadi kaum tadi masjid saja. Itu memang Ahlus Sunnah Jamaah itu bahajarnya wajar pokoknya jadi kutu-kutu masjid. Padahal itu Ahlus Sunnah Jamaah juga. Tapi i'tikaf di masjid kadang-kadang mihrab masjid tentu jadi tempat baurut-urutan. Nang sikong baurut banyak kan baurut itu jadi ini kaum itu belajar paurutan. Jadi banyak baurut orang pasien-pasien datang ke mihrab. Cari ijazah di dunia ada kita. Gaya ya masjid kita mihrab di ulahnya gasan bapak gasan praktik baurut orang gasan i'tikaf di situ wa hasil dzalik anna tariqatahum radhiyallahu anhum tawzi'ul awqat wa tartibuha bil ibadah wa majalisil ilmi wal adab wal awrad wal akhlaq. Artinya kesimpulan daripada yang dipandang di atas tadi bahwa jalannya habaib dan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengisi segala waktu dan menyusun segala waktu dengan bermacam-macam ibadah. Terutama diisi dengan majelis-majelis ilmu, terutama majelis tasawuf. Dan diisi pulang di majelis itu wiridan dan hizib. Alhamdulillah kita udah ada kalau hizib Nawawi, ada Hizbul Bahar, udah ada alhamdulillah. Hizbun Nasr udah ada. Alhamdulillah. Wiridannya udah ada, ya kan? Itu wiridan udah ada. Seperti Tarekat Rusia, Ahmadiyah, Samaniyah, itu Burda, wiridan tiap malam Jumat, ya kan? Maulid tiap malam Sanayang. Yang langgarnya udah tuntung, halamannya sudah tuntung, jalan menuju ke langgar mulai dibuka sudah tuntung, sudah lawang kiri kanan tuntung, alhamdulillah sudah, alhamdulillah. Nah, tinggal membayar listrik, mengganti listrik, atau mic kerusakan, itu termasuk kamera, kemudian pegawai-pegawainya, nah itu lagi yang anunya. Jadi itu tugas duit aja di kertas, yang penting kertas bisa menutupi bau. Alhamdulillah tinggal menjaga aja lagi. Kalau dahulu mulai mengurus tanahnya, baik itu menambas memberasihinya, hanya pulang mengulah rigolnya, hanya pulang nama meratakan tanahnya, hanya mengulah fondasinya. Ya Allah. Nang ini mbahnya datang duduk, mbahnya tuntung golek sakian wassalam. Paling nyaman. Nah, jadi kalau waktu diisi dengan menuntut ilmu, apakah itu pekerjaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah itu gawian habib-habiban? Bujur sudah. Lalu pulang tasawuf, bujur sudah. Lalu wirid-wiridan, bujur sudah. Lalu hizib-hizib dibaca, bujur sudah. وبعضهم جمع في الأدعية والأذكار مبادنا يلتزم الإتيان بها في اليوم والليلة. Dan ada lagi kebahagiaan ini disuruh gurunya juga menyatukan segala doa dan zikir-zikir akan beberapa macam dijadikan satu. Yang malazimi ia membaca dengan dia
malam ini, siang ini. Ada zikir, ada doa-doa yang dibaca pagi dan sore. Dikumpulkannya, lalu dibacanya. Nah ini gurunya yang menyuruh. Kalau ini berpikir seorang, ambil ini, disatukan, lalu dibagi-bagi. Bukan guru yang menyuruh. Cuma nang lain ini ada disuruh-suruh memakai kopi lalu berjual. Nah ini yang saya. Jadi penanggung jawabnya itu siapa? Nang lain daripada yang dibagi-bagi. Nang lain dari yang dibagi penanggung jawabnya siapa? Kan mereka kata mengamalkan itu nang lain datang. Majelis siapa yang bertanggung jawab? Kan kerja gurunya nama kopi ya, itu gurunya. Kalau inya memang dapat ijazah, yang memakai kopi itu siapa ijazahnya, siapa yang beri ijazahnya. Inya ngarang bujur-bujur itu basilah ya bas anak tadi itu. Sudah aturan ahli sunnah maka itu. Ahli sunnah itu mesti ada silsilah ilmu dan ibadat itu silsilahnya ada. Kadang pagar di tengah lurung, kadang pokoknya melihat di kitab ini bagus, apabila membaca ini suki, ambil, baca. Siapa penanggung jawabnya? Ahli sunnah kan memang ahli sunnah mesti silsilah, mesti anak-anak habis. وغالبها الآيات النبوية وفي الأذهان مرمية. Dan banyak daripada zikir dan doa yang dikumpulkan tadi untuk dibaca itu diambil daripada doa-doa Rasulullah dan doa-doa sahabat. Kita biasanya. وبعضهم جعل رواتب تقرأ في الجمل بلفظ الجمع رغبة في الانتفاع والنفع. Ada lagi habaib Ahlussunnah wal Jamaah memulai ratib dibaca iya bersama-sama orang banyak dengan kalimat kan dapat ke orang lain. Ini apabila orang berkumpul-kumpul satu dengan yang lain saling bantu-membantu. Nah, istilahnya kalau berkumpul itu 10. Nang ini saling mewah. Nang ini 10 sudah. Ini 30 watt, ini 40 watt, ini 50 watt, ini 60 watt, ini 70, ini 8. Ya kan? Nah, ini 9, ini mati listriknya. Ada pun mati listriknya. Cuma yang mati ini umpat berkumpul, lalu makanya umpat yang jual. Padahal mati. Lama saya ikut Jepang yang menyala, yang lainnya pajak. Tawang dua temennya. Kelihatan yang pajak-pajak kelihatan. Itu ngarannya intifah wan manafi. Mengambil manfaat dari cahaya orang dan memberi cahaya ke orang lain. Ini pun apabila mereka itu burun menyuruh. Kada ada pikiran orang itu ada. Lamun pikiran orang maknanya apa manit tabah ila hawa. Itu maknanya mengikutkan hawa nafsu. Wajib wajma'u ba'dhum jama'atan. Di sini ada khilaf seperti ahad dan maghrib. Rasul Umar atas lima isya. Ya kan? Kenapa lagi sudah? Itu jalan Ahlussunnah wal Jamaah sudah. Asam yusabbihuna al-tasbihatin wa yuhalliluna al-tasbihatin wa yuhdi thawabaha li ba'd al-amwat ma'anna ghayat bughyatihim al-istimdad min kulli man ya'rifuna fihi athar al-sah. Dan ada lagi sebagian habaib Ahlussunnah wal Jamaah mereka itu berkumpul orang banyak. Lalu kalian membaca tasbih. Al-tasbih al-adad la mafhumalah. Al-adad la mafhumalah.
membaca tasbih sekadarnya dan membaca tahlil sekadarnya. Nah, alfa-alfan itu al-'adadu la mafhuma lahu. Faham? Al-'adad la mafhuma lahu. Jadi ada itu baca tasbih, tahlil, salawat, wa yudi tawabahat, kemudian membaca doa Allah. Khususnya ditaruhi orang amanah. Nah itu rajin bermasdar kenalan sebelum menakal. Ya, itu gawian ahli sunnah wal jamaah. Ini supaya kita tahu sudah. Jadi kalau kita termasuk ahli sunnah jamaah, alhamdulillah Allah mazidna wala tanqusna. Allah mazidna wala tanqusna. Itu diteruskan aja. Kalau guru masdar misalnya indah. Kalau guru masdar indah misalnya sama ada kabar maut. Dia guru masdar pindah. Mbak guru sini nyuruh. Dar nyawa kamu kabar maut pindah suruh pindah di sana nyawa. Gawian di sana beribadah dan nyawa. Dan membunyikan diri di sana. Bakal lumbun aja di sana. Jangan sampai nyawa. Tinggi, apakah ada lagi di sini? Lah ya siapa gantinya pulang? Misalnya guru usuk maju pulang. Mohon maaf aja guru usuk seadanya aja. Fatihah. Udah seadanya tadi sebab guru masdar udah pada lagi. Masih pulang guru usuk lagi. Pak guru usuk mati guru usuk. Nah, Pak Sa'duddin misalnya pulang main saja. Sa'duddin maklum aja lah orang anam lah. Nah, Tuhan sudah dari nanti nggak mah. Jadi ulangnya anam, nggak sama tahu ya ulang anam ya. Nah, diampun aja. Main baca Sumilaruti buntak. Dan nggak mau. Nah, ya tapi itu kalian kata itu kalian kita. Nang arwahan itu sekalian alus jamaah. Lamun 72 itu syirik, itu bid'ah. Jamaah. Itu kalian nyata betahlil. Karena ma'an nabaya sabuhiyatin al-istindada min kulliman ya'riful fi antara kesudahan harapan mereka yaitu meminta berkat daripada orang yang sudah diyakini soleh. Jadi misalnya khususun ila Rasulullah Hasan al-Basri wa Junaid al-Baghdadi wa Syedi Abdul Qadir al-Jilani kan sudah masyhur orang soleh, lalu dikhususkan ke sana mudah mendapat berkah. Itu yang menjadi khususan ilahi anu itu supaya tabarruk. Jadi tabarruk ini dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang yang 72 itu syirik, itu bid'ah. Nah, jadi kata-kata ini gawian ini datu, ini gawian orang dahulu orang tua. Nah, jadi sangkalan campurung bulu-bulu, jangan bahalang, jangan berpaling, tujuh lorong orang dahulu. Wakalun minhum anu diharap diperhatikan. Ini pas jam 5 nah. Wakazirun minhum balil ghalibul yu'thiruna al-i'tizal. Dan kebanyakan dari mereka itu ahli sunnah habaib. Bahkan yang 90%. Yu'thiruna al-i'tizal. Mereka itu mementingkan mullah. Ibadatnya banyak, tapi kada bergaul lagi. Dalam kamar kunci ramai. Itu yang paling banyak. Ahlu sunnah jamaah yang paling banyak menyembunyikan diri. Yang keluar sedikit. Jadi hobinya adalah mullah.